إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para bapak dan ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, serta semua umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan belajar kita dari surah Al-Baqarah. Sekarang kita sampai ayat yang ke-41. Di ayat ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ayat yang sebelumnya minggu lalu yang kita pelajari adalah Allah memerintahkan kepada Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, untuk mengingat-ingat nikmat Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian mereka diperintahkan untuk menunaikan janjinya, yaitu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman dengan para rasul. Itu yang kemarin begitu. Nah, ayat yang sekarang Allah mengatakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Jadi mereka disuruh beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran membenarkan apa-apa yang disebutkan di dalam Taurat. Dan juga Al-Quran juga ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Taurat. Jadi membenarkan dari kedua sisi. Al-Quran juga membenarkan apa yang diturunkan di dalam Injil. Kemudian setelah berangsur-angsur masa, maka Taurat kemudian ada yang memalsukan dan Injil kemudian ada yang memalsukan. Dan setelah Al-Quran turun, maka Taurat dan Injil sudah tidak berlaku. Tetapi Al-Quran membenarkan beberapa poin yang ada di dalam Taurat dan Injil, yang itu masih suci, masih belum dirubah, karena ada beberapa ayat yang belum dirubah. Nah, Bani Israel disuruh beriman kepada Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan kalian janganlah menjadi orang pertama yang kafir dengannya, dengan Al-Quran. Jangan menjadi orang pertama. Berarti boleh dong menjadi orang yang kedua. Bukan juga begitu. Maksudnya enggak begitu. Maksudnya kalau bukan pertama berarti boleh kedua, enggak juga begitu. Dan kalian janganlah menjadi orang yang pertama kafir kepada Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan kalian jangan menukar dengan ayat-ayatku sesuatu yang murah, atau jangan dijual ayat-ayat Al-Quran ini dengan murah, kata Allah. Wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa.
Beliau mengatakan, Syekh Mufassir mengatakan, Bani Israel itu mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, karena mereka apa? Menginginkan dunia. Jadi mereka lebih ingin dunia. Pertama, iri atau dengki karena Nabi terakhir ternyata dari Quraisy, bukan dari Bani Israel. Dan mereka mengaku lebih mulia dibanding orang-orang lain atau kabilah-kabilah lain. Akhirnya mereka tidak mau beriman. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi yang pertama adalah perintah dari Allah yang mewajibkan kepada Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wa aminu, dan berimanlah kalian, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian, benarkan Taurat yang kalian imani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang kafir yang tidak Islam itu tetap menjadi objek dakwah. Diseru oleh Allah, dipanggil untuk beriman. Makanya Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, sebelum itu kita bertanya, orang-orang kafir kan menjadi objek dakwah. Seruannya apa? Apakah langsung sholat, atau langsung zakat, atau langsung menutup aurat? Tidak. Seruan pertama adalah beriman kepada Allah yang Maha Esa, ya Allah yang satu, kemudian beriman kepada Rasulullah. Nah, kalau sudah itu baru diperintahkan salat, zakat, dan cabang-cabang yang lain. Ini seperti perintah Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Nabi mengatakan, "Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah." Serulah mereka kepada syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik fa akhbaruhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawm wa lailah. Kalau mereka mau mentaati itu, maka kabarkanlah kepada mereka, beritahu bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi seruan yang pertama itu. Dalil yang lain yang menyebutkan orang kafir itu harusnya diseru dengan baik dan harusnya mereka itu seperti kita, mendirikan sholat dan sebagainya adalah ayat di surah Al-Muddathir. Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menjadikan kalian masuk dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kita bukan orang-orang yang mendirikan salat, tidak pernah mendirikan salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Dan kita tidak memberi makan orang miskin. Itu terus sampai kemudian mereka meninggal. Berarti apa? Salah satu yang menyebabkan mereka masuk neraka karena tidak sholat. Mereka tidak mau sholat karena tidak beriman kepada Nabi kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya tadi Allah mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kalian tukar dengan ayatku sesuatu yang murah, yang remeh-temeh. Maka beliau mengatakan di sini di antara bahwasanya barang siapa yang menukar ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang murah, maka orang itu ada kemiripan dengan orang Yahudi. Maka yang pertama beliau sampaikan, maka orang yang mengajarkan ilmu syar'i hanya untuk mencari dunia, maka apa? Ada kemiripan
dengan orang Yahudi. Jadi kalau semata-mata ada misalkan ustadz berceramah, niatnya hanya untuk mencari dunia, maka itu seperti orang Yahudi. Atau guru, baik guru agama ataupun guru apapun, ketika mau mendaftar kemudian niat yang paling besar dalam hati biar apa? Bisa hidup, dapat uang. Itu ada sedikit kemiripan dengan orang Yahudi. Harusnya bagaimana niatnya? Harusnya apa? Biar bisa mengajarkan kebaikan, menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kemudian nanti diberi oleh Allah rezeki, ya diterima begitu. Tapi jangan dijadikan sebagai niat yang pertama, tujuan yang utama. Nggih. Dalam nggih. Oh nggih. Kayaknya masih panas, Pak. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mana dengan ilmu itu seharusnya dia mengharap ridha Allah semata, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi kemudian dia mempelajarinya itu hanya untuk tujuan dunia semata, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi sampai sebegitu ancamannya. Kalau tidak mencium bau surga berarti tidak mendekat, atau bisa jadi tidak akan masuk gitu. Maka beliau mengatakan di sini, maka ini menjadi catatan untuk para mahasiswa yang masuk ke kampus-kampus untuk mendapatkan ijazah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka itu termasuk yang menukar ayat-ayat Allah atau tidak? Beliau mengatakan itu semua kembali kepada niat, dan niat itu yang tahu hanya pelakunya masing-masing, kita nggak tahu. Dia mengatakan apabila seseorang siswa atau mahasiswa ingin memiliki ijazah hanya demi agar bisa bekerja dan hidup, dia mengatakan fahadha ishtara bi ayatillah samanan qalilan, maka ini menukar ayat-ayat Allah atau menjual ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang murah. Tetapi kalau orang itu belajar ke kampus, kemudian ingin sampai kepada tingkatan tertentu, kemudian memiliki syahadah, kemudian dengan syahadah itu ijazah, kemudian dengan ijazah itu dia bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin lebih banyak, karena kalau orang ada ijazahnya akan mungkin diminta mengajar dan sebagainya, maka itu tidak termasuk yang menukar ayat-ayat Allah. Intinya apa? Kembali kepada niat. Jadi jangan dijadikan sebagai tujuan utama untuk dunia semata. Apalagi kalau ilmu yang ditempuh itu ilmu syar'i, misalkan belajar menghafal Al-Quran, kemudian biar nanti saya jadi imam di Qatar misalkan atau di Kuwait, gajinya sekian juta sebulan. Kalau hanya begitu, itu masuk kategori apa? Menukar ayat-ayat Allah. Tapi kalau dia menghafal kemudian agar bisa semakin dekat dengan Allah, kemudian bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kemudian kok nanti dapat kesempatan jadi imam, itu bonus dan tidak apa-apa diterima. Tapi jangan dijadikan sebagai niat yang utama, karena semua kembali kepada niat. Makanya dalam hadis yang pertama, Imam Al-Bukhari itu punya kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab itu tentang niat.
yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Itu juga menjadi pelajaran bagi yang membaca agar ketika belajar hadis, buku-buku hadis itu niatnya diluruskan, termasuk juga itu sebagai pelajaran bagi yang menulis ketika itu agar dijaga niatnya. Makanya kitab Sahih Al-Bukhari menjadi kitab hadis yang paling sahih, yang pertama setelah Al-Quran. Al-Quran kemudian langsung Sahih Al-Bukhari dan berikutnya. Pelajaran yang berikutnya adalah bahwa semua yang ada di dunia atau semua harta benda kehidupan dunia itu sedikit. Karena Allah mengatakan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwasanya perbendaharaan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun di dalam kehidupan akhirat. Sedikit pun ini mungkin masih kurang jelas. Dalam hasanah Arab atau kehidupan orang Arab, fatil itu biasa untuk menyebutkan apa? Selaput biji kurma. Mungkin Bapak Ibu pernah makan kurma, kemudian ada bijinya. Nah, ada selaputnya yang tipis itu. Sama selaput salak itu lebih tipis lagi. Nah, itu disebut fatil. Makanya itu dikatakan wala tuzlamuna fatila. Dan kalian tidak akan dizalimi oleh Allah sedikit pun. Setipis fatil itu tidak akan juga dizalimi. Jadi kalau pernah berbuat baik akan dapat balasannya. Dalam ayat yang lain juga dikatakan wala tuzlamuna naqira. Kalian tidak akan dizalimi sedikit pun sebesar naqir. Apa itu naqir? Sama. Kalau Bapak Ibu pernah makan kurma, kemudian ada bijinya, kemudian di biji itu diamati akan ada titik kecil, satu titik di situ. Nah, itu disebut naqir. Maka dalam kehidupan akhirat tidak akan dizalimi sekecil itu. Kalau pernah berbuat baik, seperti yang tadi saya baca, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji sawi atau sebiji zarrah, dia akan melihatnya, dan yang berbuat keburukan juga akan melihatnya. Maksudnya mendapatkan balasan, tapi tidak akan dizalimi. Tidak akan yang tidak pernah berdosa kemudian disiksa, atau yang perbuatannya banyak dosanya kok langsung masuk surga. Itu Allah Maha Adil. Akhirat Allah katakan khairun, lebih baik. Mata'ud dunya qalil. Perbendaharaan dunia itu sedikit. Atau kalau mungkin kita melihat banyak, itu bisa langsung lenyap seketika. Kemarin saya melihat video tentang banjir yang di Padang itu. Kasihan saudara-saudara kita itu. Entah ulah siapa, tapi banyak mobil-mobil mewah yang kemudian bergelimpangan seketika. Rumah yang langsung roboh begitu. Maka semua yang di dunia memang sedikit dan tidak akan kekal. Wal akhiratu khair. Akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Itu kuncinya. Baik. Yang berikutnya adalah, pelajarannya adalah bahwa syariat Allah dari ayat-ayatnya itu penuh dengan keadilan, penuh dengan kebaikan. Ini isi dari syariat Allah. Berbeda dengan apa yang dibuat oleh manusia yang berbentuk aturan-aturan atau perundang-undangan yang diharapkan itu mampu menandingi aturan Allah. Itu enggak bisa. Yang pertama beliau mengatakan karena keterbatasan ilmu manusia.
dan manusia tidak bisa mengetahui mana yang betul-betul maslahat untuk semua manusia. Kadang ini baik untuk kelompok ini, tempat ini, tapi nggak cocok di sana dan sebagainya. Yang kedua, seandainya kita meminta kepada orang yang paling cerdas untuk membuat aturan atau perundang-undangan, bahkan orang itu pakar dengan dengan keadaan-keadaan kehidupan manusia, tetapi tetap ilmunya orang itu terbatas hanya pada zamannya dia. Nanti setelah ganti generasi akan berubah lagi. Maka kalau seseorang membuat perundang-undangan yang diharapkan itu mampu menjadi atau menggantikan syariat Allah, tidak akan bisa. Bahkan beliau mengatakan, dan yang paling aneh, sebagian manusia itu mereka mengikuti undang-undang yang sudah dibuat puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bahkan kadang orang-orang yang membuat undang-undang itu sudah meninggalkan undang-undang itu dan merubahnya. Sudah meninggalkan dan merubahnya. Tetapi sebagian yang lain masih mengikuti itu. Maka beliau mengatakan, maka mereka itu seperti orang-orang yang mencari, mengambil-ngambil tulang belulang, menjilat-jilat tulang belulang yang sudah dibuang. Nah, boleh jadi aturan-aturan peninggalan Belanda yang kita adopsi itu sebagian harusnya mungkin sudah tidak berlaku. So, Belanda mungkin sudah dibuang, tapi sebagian masih diikuti. Maka kalau membuat undang-undang dengan tujuan untuk menandingi syariat Allah, maka nggak ada yang bisa. Meskipun syariat Allah ini bisa dijalankan kalau semua umatnya sudah siap. Bisa nggak kira-kira negaranya berbentuk Pancasila tapi aturannya Islami? Bisa saja. Nggak harus merubah negaranya menjadi negara Islam, nggak harus, tapi aturannya dirubah. Aturannya saja yang mengarahkan kepada yang Islami. Misalkan aturannya semua perempuan Muslim keluar wajib menutup aurat. Kemudian khamr betul-betul dilarang. Tidak ada suap menyuap. Kemudian apa lagi? Pemilihan kepala dengan cara Islami yang tidak menyamakan antara suara profesor dengan suara tukang becak. Saat ini kan sama, suara profesor dengan tukang becak suaranya sama. Beratnya berapa? 1, karena mencoblos. Harusnya yang menentukan kalau dalam sistem Islam itu yang memilih menjadi pemimpin itu tidak semua orang, tapi ada perwakilan-perwakilan yang sudah mampu, sudah ahli di bidangnya. Kalau sekarang kan semua boleh memilih, sehingga kemudian suaranya bisa dibeli 50.000, kemudian 100.000 dan sebagainya. Yang berikutnya pelajarannya adalah wajibnya bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan di ujung ayatnya, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Kalau di ayat yang kemarin Allah mengatakan wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Di sini bertakwa. Itu untuk menegaskan. Maka orang yang takut kepada Allah tentu akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang bertakwa juga begitu, akan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ada redaksi dalam Al-Quran yang menggunakan kata wattaqu yang bisa diartikan takwa. Yang pertama Allah mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Yang kedua, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka
yang telah diperuntukkan, dipersiapkan untuk orang kafir. Nah, makna wattaqu dan takut di sini itu bagian dari takwa. Jadi masih keluarga takwa. Maka orang yang bertakwa akan mempersiapkan untuk hari besoknya, akan takut dengan neraka dan sebagainya. Kemudian ayat 42 Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kalian sembunyikan kebenaran. Di ini ayat ini pertamanya ditujukan untuk Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tapi ini juga berlaku untuk kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya kan bukan Bani Israel, berarti boleh dong mencampur adukkan. Enggak boleh juga. Jadi kalau dalam ilmu tafsir itu ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu diambil dari keumuman lafadznya, bukan dari penyebab khusus turunnya ayat itu. Jadi ini kan turun kepada yang pertama diberi perintah oleh Allah, diberi larangan ini orang-orang Bani Israel. Tapi sekarang juga berlaku untuk kita. Janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Bani Israel, orang-orang Yahudi ketika itu di zaman Rasulullah itu sering mengungkapkan syubhat-syubhat, ungkapan-ungkapan yang syubhat untuk menjauhkan orang-orang Muslim dari Nabi kita Muhammad SAW, atau orang-orang yang awalnya mau masuk Islam kemudian nggak jadi. Di antara syubhatnya mereka mengatakan Muhammadun haq, Muhammad itu betul, benar dia. Lakinnahu rasulul ummiyin la jami'an nas, tapi dia adalah seorang rasul untuk orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, bukan untuk semua orang. Nah, ini sering diungkapkan oleh Bani Israel di Madinah ketika itu. Jadi orang-orang akan berarti bukan untuk kita ini, untuk orang-orang yang nggak bisa baca aja. Itu syubhat mereka yang mereka ungkapkan. Kemudian itu contohnya. Kemudian wa taktumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Tidak boleh menutup-nutupi kebenaran. Atau Nabi mengatakan as-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebenaran itu dia adalah setan yang bisu, setan yang tidak berbicara. Maksudnya gimana itu? Dia tuh tahu kebenaran, tapi dia nggak mau ngomong, diam saja. Akhirnya orang-orang melakukan keburukan atau mengambil keburukan. Berarti dia seperti setan, meskipun hanya diam saja. Jadi dia setan tapi diam gitu. Setan yang diam, menjerumuskan orang kepada keburukan. Maka kita tetap dianjurkan untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang paling pertama dengan keluarga, kemudian meluas sesuai kemampuan masing-masing. Dari yang paling wajib misalkan tentang anak-anak, ya sholat, menutup aurat, belajar Islam, harus bisa membaca Al-Quran begitu, dan sebagainya. Kalau sekarang itu anak-anak lebih berat ujiannya karena ada HP dan sebagainya. Termasuk anak-anak sekarang banyak yang suka pacaran sejak SD. Nah, ini termasuk yang perlu disampaikan kepada mungkin putra-putri kita.
Kalau bahasa saya nggak boleh pacaran, nggak boleh, haram itu, haram. Tentu masing-masing bapak ibu akan memilih kata yang cocok gitu. Boleh, jangan sampai kemudian belum siapa-siapa pegang-pegang, diajak main malam lagi, diajak kesana kemari. Nabi mengatakan, saya lebih suka ditusuk dengan besi panas, saya lebih suka kepala saya ditusuk dengan besi panas daripada menyentuh yang bukan mahram. Nah, kalau seseorang yang memiliki iman dalam hatinya, kemudian orang tuanya juga selalu menasihati, kemudian memberikan rambu-rambu, memberikan garis batasan, insya Allah dia akan tahu batasan. Tapi kalau orang tuanya diam, dikasih HP, yang penting nurut gitu kan, sekarepmu, ya dikhawatirkan nanti akan bisa agak kelewat batas gitu, dikhawatirkan. Bong kadang yang sudah dikasih tahu, ada kadang yang sudah dikasih tahu aja kadang masih curi-curi kesempatan gitu. Dari ayat ini pelajaran yang pertama adalah wajibnya menjelaskan kebenaran dan menjelaskan lagi mana yang benar, mana yang salah. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukan. Beberapa bulan yang lalu juga saya lihat postingan di Instagram itu ada peresmian masjid atau apa, pembukaan masjid begitu. Saya lupa tempatnya. Ada panggung, ada backgroundnya begitu. Tapi apa yang ditampilkan dangdut, kemudian ada biduannya joget di situ. Masih penting ya. Ada yang Nasrani yang malah salawatan. Itu juga masuk kategori sudah campur aduk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan dunia ini hanya ada dua, yaitu kebenaran dan kebatilan, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan. Maka kita nggak akan menerima bahwa orang yang memiliki haluan seksual berbeda kemudian dimaklumi, nggak boleh, itu harus disembuhkan, harus disembuhkan pokoknya begitu. Karena kalau diterima kemudian nanti dibiarkan, bahaya, menjadi semakin banyak. Nanti bisa turun azab seperti yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut. Ya, monggo Pak. Tafsir dan menjelaskan itu kan di Indonesia itu juga banyak pondok pesantren lintas agama. Ini kan hal yang tadi salah satu tafsir yang antara kebenaran dan kebatilan itu jadi satu. Contohnya yang paling dekat itu di Temanggung aja. Pondok pesantren lintaskan, ada Kristen, ada Buddhanya, ada itunya. Nah, ini. Jadi yang kadang itu justru sekarang semakin gimana? Jangan mendidik anak cucu itu ada takutnya terus terus ke situ gitu. Jadi gimana boleh tetap? Itu lintas agama tuh satu tempat Pak. Iya, satu pondok, satu tempat. Tapi banyak yang dipelajari begitu. Iya, jadi itu ada beberapa agama, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada ya gitu ya. Tapi satu pondok gitu. Baru tahu. Belum pernah lihat ya Pak? Belum. Ya, tentu itu yang pertama sekali, jangan masukkan ke situ anak kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, masukkan mungkin anak atau cucu kita kepada sekolah-sekolah yang memang sudah kita kenal dengan baik. Sekolah Islami agar terbentuk benteng yang kuat dulu. Nanti kalau sudah bentengnya kuat, apapun yang datang tuh akan mental, Pak. Misal Bapak punya kenalan atau ingat dulu saya belajar di sini, mondok di sini, itu boleh gitu. Banyak ya, artinya
keluarga-keluarga yang Iya betul. Ya, nah ya. itu yang justru terjerumus ke situ, yang penting masuk situ agak banyak dan Ya. sebagainya. Di sana ada beasiswa gratis gitu. Nah, itu ya. Seorang muslim kita kejerumusnya kan yang seperti itu. Ya. Kalau sama keluarga biasanya mungkin kita bisanya memasukkan pesan ketika ngobrol Pak, ngobrol santai begitu. Masukkan pesan di situ. Saya ingat ke tafsir tadi itu kan itu. Ya, kebat belajar benar banyak yang kita dianggap tidak semua agama dianggapnya sekarang agama itu sama apa ya? Sebagian itu memandang Al-Quran itu, memandang kesucian Al-Quran itu seperti ini Pak, apa? Diagungkan suci itu harus dipegang dengan wudu, kemudian hanya dibaca ketika Ramadan. Tapi isinya, pesannya itu nggak disucikan, nggak dihormati gitu loh. Semua ditabrak. Tapi secara fisiknya mereka mungkin nggak mau menghinakan. Misalkan Al-Quran dibakar mereka marah, itu bagus. Tapi kenapa ketika isinya yang dihinakan mereka nggak marah? Yaitu berarti PR-nya lembaga-lembaga pendidikan, PR-nya para penyuruh kebaikan, termasuk PR-nya para ustadz, bahkan PR-nya para orang tua, atau PR-nya para di medsos itu ada yang punya follower banyak, itu saya lupa namanya, istilahnya apa tuh? Ya, para influencer yang muslim yang bagus harusnya bisa menginfluence yang lain untuk berbuat baik, untuk semakin cinta dengan Islamnya dan sebagainya. Tapi biasanya yang begitu itu masih kalah dibanding dengan influencer yang hanya hiburan semata, hanya ini itu, masih kalah. Ya memang fitrahnya begitu Pak. Dunia itu hanya permainan. Kebanyakan isinya permainan. Saya masih ingat, kebetulan saya punya teman sebenarnya saya kasih banyak negara, walaupun hasilnya hidup di banyak negara. Itu anaknya dulu di pondok pesantren Al-Zaitun. Walaupun sudah terbongkar seperti itu, ya bingung. Aduh, saya lupa, saya tidak salah memasukkan anak saya dua. Ya sampai sekarang ya seperti itu, ya banyak itu anaknya. Jadi sudah salah tafsir begitu. Kok bisa dimasukkan ke Al-Zaitun? Nah, karena pikirannya beliau itu di sana dengan modal yang hanya satu sapi, gitu kan, itu bisa akhirnya sampai selesai sekolahnya dan sebagainya. Awalnya begitu sih tetangga saya itu. Terus dengan terbongkarnya yang seperti sekarang itu baru paham ternyata itu. Nah, ini yang berkembang lagi, Jawa Timur di Kediri ada. Yang saya paling dekat itu Temanggung itu yang pernah saya lihat ke situ. Itu cabang Al-Zaitun. Ya? Cabang Al-Zaitun. Bukan, yang istilahnya pondok pesantren lintas agama itu. Itu ya. Ini yang justru merusak masyarakat sekarang nanti akhirnya gitu. Kasihan orang-orang Muslim yang katanya abangan kalau istilah orang kita. Itu karena kalau yang dari awal memang sudah dididik dengan pendidikan yang betul, gitu ya nggak masalah. Yang abangan ini kan hanya ikut-ikutan. Ini kasihan. Termasuk maaf, kadang yang abangan ini juga ketika zaman-zaman pemilu begitu, mereka yang bisa terbeli suaranya Pak, mudah gitu. Baik, kita tutup dengan sebuah hadis. Nabi mengatakan, tadi saya bilang kehidupan dunia ini kebanyakan hanya senda gurau begitu. Allah mengatakan, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, kebanyakan begitu kan. Nabi mengatakan, kullu lahwin yalhu bihi ibnu Adam fahuwa batil.
semua permainan yang dimainkan oleh anak Adam itu semuanya batil. Illa la'bahu fi rumhi, kecuali permainannya dia dalam memanah atau dengan panahnya, wa ma'ahli, dan dengan keluarganya, mencandai istrinya, anak-anaknya begitu, wa fi farasihi, dan bermain dengan kudanya. Jadi pengecualiannya cuma 3 itu. Maka permainan yang lain itu hanya sendagoro atau batil. Misalkan apa? Kayak lomba motor, lomba ini, itu ya murni permainan dunia saja gitu. Kan kita nggak pernah berkeyakinan ikut lomba motor berpahala, nggak ada kan? Itu hanya bagian murni dari permainan kehidupan dunia, lomba motor, lomba 17-an begitu gitu. Kalau yang tidak sampai kepada yang haram masih aman, Pak. Jadi ya itu masih mubah gitu. Meskipun rugi tapi mubah. Dikatakan rugi ya karena harusnya bisa memilih yang lebih berfaedah gitu mungkin. Rugi tapi masih mubah. Yang rugi berat adalah kalau sampai kepada yang haram. Seperti mungkin adu jago. Kalau di Garut adu kambing, itu sudah karena yang haram. Kita nggak boleh mengadu hewan biar kemudian mereka kesakitan gitu. Itu 2 ayat yang Allah tujukan untuk Bani Israel, tapi kemudian kita juga mengamalkan. Kita nggak boleh mencampur adukan yang benar dengan yang batil, tidak boleh juga menutupi kebenaran. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.